Kita mau komen apa coba? Ditaruh di rumah aman, dijagain, yang jaga yang memperkosa gitu. Kasus ini terjadi pada nenek Asyani, yaitu terdakwa pencuri kayu divonis 1 tahun penjara. 2 batang ya banyak sih ya sebenarnya. Nah, nenek Asyani divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan. Nah, dendanya sendiri itu 500 juta. Banyak banget ya. Halo guys, gimana kabar kalian? Gua Ryan, gue berharap, gue berdoa selalu untuk kebaikan kalian semuanya. Guys, sebenarnya hari ini gue sangat-sangat nurani gue itu bener-bener wah, kesel gitu rasanya ya. Kenapa? Kalian udah baca berita ini apa belum? Coba kita bayangin, cuma gara-gara nggak pakai helm, itu ada seorang perempuan masih di bawah umur itu diperkosa. Gimana nggak kesel gitu ya? Ini bener-bener menyentak nurani publik kita gitu. Ini bukan kasus yang pertama, ada beberapa kasus yang lain juga sama kasusnya seperti ini, yaitu kejadian-kejadian yang benar-benar membuat kita itu ini nggak adil loh, ini nggak pas loh, seperti itu. Nah, apa aja kasusnya? Jangan kemana-mana, kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Buat lo yang baru nemuin channel gue dan belum subscribe, gue ingetin lagi untuk subscribe channel. Oke guys, langsung aja. Ini adalah berita yang gue sebutin tadi, yaitu ada salah satu cewek nih yang ada di kota Pontianak, dimana dia sedang berboncengan dengan temennya, terus ditilang oleh polisi. Namun, gara-gara kejadian tersebut justru si korban ini malah diperkosa. Cuma gara-gara nggak pakai helm, singkat cerita seperti itu. Kita tidak berbicara institusi, tapi kita berbicara ini oknum, dimana Polri sekarang sedang giat-giatnya untuk menaikkan citra, justru oknumnya ini malah bertindak seperti ini. Ini sangat-sangat bertolak belakang dengan prinsip Polri sekarang yang terus berbenah. Kejadian ini sendiri bermula dari korban dengan salah satu temannya itu sedang mengendarai motor dan melewati salah satu jalan di kota Pontianak dan dicegat oleh si pelaku tersebut. Nah, karena tidak memakai helm, maka keduanya dicegat, ditanyakan, ini ada orang dua, kenapa helmnya cuma satu? Nah, ya dengan berbagai macam alasan, berbagai macam cerita, pada intinya kedua orang ini, si korban dengan temennya, tidak mau ditilang. Nah, karena tidak mau ditilang, si temennya ini disuruh jalan duluan, karena dia memang menggunakan helm, sedangkan korban itu disuruh menunggu di situ. Setelah kejadian tersebut, temennya udah jalan, korban diajak pergi oleh pelaku. Mungkin ada pembicaraan seperti mau diantar atau apa, kita nggak tahu ya pembicaraan seperti apa. Bukan diantarin atau bukan diajak kemana, justru malah si pelaku mengajak ke hotel. Si pelaku akhirnya membooking hotel, terjadilah kejadian yang sangat menyayat kalbu kita gitu. Kok bisa oknum polisi yang seharusnya ngayomin malah bertindak seperti itu. Akhirnya setelah selesai melampiaskan hasratnya, si oknum ini langsung pergi meninggalkan korban di hotel. Korban ditemukan temannya tadi yang udah jalan duluan ya, mungkin karena nggak pulang-pulang atau bagaimana, ditemukanlah dia masih di situ bercerita. Akhirnya mereka berdua berani menceritakan ke keluarganya. Keluarganya merasa nggak terima dan mereka bersama-sama didampingi ya oleh walinya atau oleh keluarganya tadi untuk melapor ke SPKT Polresta Kota Pontianak. Bingung. Terus mau nyari rasa aman itu ada di mana, seperti itu ya. Ya memang ini oknum gitu, tapi kok bisa ya kejahatan itu memang kita nggak pernah tahu itu akan datang dari mana, dan kalau ada kesempatan selalu terjadi kejahatan. Itu kata Bang Nafi ya. Kita berharap bahwa kasus ini bisa berjalan dengan seadil-adilnya dan pelaku bisa mendapatkan sesuatu hal yang memang sesuai dengan apa yang dia perbuat. Saat ini pelaku juga sudah dalam penanganan propam karena tindakan indisiplin pastinya, karena setelah dicek si pelaku ini ternyata bukan petugas lapangan atau sedang tidak harus di lapangan, tapi dia malah ada di lapangan. Dan apabila nanti terbukti, bukan hanya bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan, tapi yang bersangkutan juga harus berhadapan dengan hukum karena apa yang telah dia perbuat. Sangat disayangkan. Nah, kasus kedua ini adalah korban trafficking ya, sepertinya lebih tepatnya seperti itu, dimana dia dari prostitusi online, setelah digerebek, dia ditaruh di rumah aman, dikasih penjagaan, justru yang jaga ini yang melakukan pemerkosaan. Gila kali ya.
rumah aman loh statusnya gitu. Nah, rumah aman sendiri itu adalah RSP ya, yaitu rumah singgah pasien. Itu milik Yayasan Passer Peduli di Kabupaten Pasir. Kita mau komen apa coba? Ditaruh di rumah aman, dijagain, yang jaga yang memperkosa gitu. Ada-ada aja. Nah, modusnya itu sendiri, si penjaga ini menjanjikan mau dinikahin supaya apa ya, supaya mau sih diajak intim, seperti intinya seperti itu. Di samping itu, si korban ini juga masih hamil 3 bulan. Nah, mungkin karena dia juga takut atau bagaimana, dia dengan berjalannya waktu kan hamilnya makin gede. Nah, ini ada orang yang bermulut manis buaya kali ya, menjanjikan mau menikahin sehingga dia melayani apa yang si cowok ini mau. Apapun alasannya ya, setiap manusia akan berusaha untuk sesuatu hal yang terbaik untuk dirinya, tapi tetap salah. Akhirnya kejadian ini juga terbongkar karena dilaporkan oleh teman-teman dari korban ini. Nah, bukan hanya sekali, sampai dengan 5 kali itu si pelaku melakukan hubungan badan dengan korban. Sangat-sangat disayangkan. Entah di mana lagi kita mau berpikir bahwa ini ada rumah aman atau apa. Balik lagi ke diri kita, harus tetap waspada, harus tetap hati-hati. Seperti itu ya guys ya. Semoga kasus ini cepat selesai, korbannya cepat pulih kondisinya, dan cepat ada jalan keluar dari masalahnya. Buat pelaku kita berharap ganjaran hukum yang seberat-beratnya. Nah, kasus ini sendiri yang beberapa waktu lalu heboh, di mana ada salah seorang begal yang mati karena mau begal, tapi justru si korbannya, yang calon korban di begal ini yang terkena hukuman, ancaman tepatnya hukuman seumur hidup. Nah, kasus ini sempat mencuat karena mengulik lagi rasa keadilan kita, bahwa JA ini ditetapkan sebagai tersangka. JA adalah pelaku pembunuhan atau calon korban dari pembegalan tadi. JA pun sudah menjalankan persidangan, dan dalam sidang dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum atau JPU, JA dikenakan dengan pasal 340 KUHP, 338 KUHP, dan 351 KUHP ayat 3, dan UU Darurat pasal 2 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Bingung ya, kita membela diri supaya kita selamat, justru malah kita yang jadi sasaran. Kadang-kadang ya ada perlunya kita untuk mengetahui hukum gitu. Jadi kita ketika mau bertindak ya, kita tahu batasan-batasan mana yang melanggar hukum, mana yang enggak gitu. Terkadang hukum itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirin atau logika kita, tapi ya begitulah adanya, kita harus ikutin itu. Nah, kasus yang keempat ini yaitu mencuri 3 buah kakao, nenek divonis 1 bulan. Nah, kasus ini dialami oleh Nenek Minah, yaitu warga Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Pada Kamis tanggal 19 bulan 11 2009 silam, dia menjadi pesakitan di persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah. Minah didakwa mencuri 3 buah kakao atau coklat di perkebunan milik perusahaan PT Rumpun Sari Antan. Ia mengambil buah kakao rencananya untuk dijadikan benih. 3 buah kakao, 3 butir kakao. Perusahaan nggak terima, mungkin karena pengen ngasih pelajaran buat yang lain, kita nggak tahu ya. Nah, akhirnya Minah dijatuhi oleh hukuman 1 bulan dan masa percobaannya 3 bulan. 3 kakao digenjer, bukan itunya sih, dampak psikologis di masyarakatnya itu akan seperti apa gitu. 3 buah kakao sebanding nggak sih dengan hukuman yang dia dapat. Kita harus tetap waspada, kita harus tetap hati-hati. Itu tadi, bahwa setidaknya kita mengetahui lah bahwa ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh gitu, supaya mengingatkan diri kita bahwa apapun yang kita perbuat itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, kasus pencurian semangka. Kasus ini dialami oleh Suyanto dan Kholil, 2 warga Kediri, Jawa Timur tersebut meringkuk di kursi terdakwa dengan tuduhan mencuri buah semangka. Basar dan Kholil divonis hukuman percobaan selama 15 hari pada tahun 2019. Namun sebelum vonis itu jatuh, Basar dan Kholil sudah ditahan 2 bulan, digebukin, dipaksa untuk mengaku apa yang tidak dia perbuat. Itu udah tradisi kali ya di hukum kita, untuk mengaku itu harus disiksa dulu. Entahlah, seperti itu. Nah, majelis hakim yang dipimpin oleh Roro Budiarti kala itu memutuskan keduanya terbukti melanggar pasal 363 ayat 1 Kitab UU Pidana KUHP, yakni pencurian yang memberatkan. Mencuri buah semangka dihukum 15 hari, tapi sebelumnya udah dihukum 2 bulan. Ya, entahlah. Next, pencuri biji kapuk divonis bersalah. Nah, kasus ini dialami oleh 4 orang, yaitu Minasih, Sri Suratmi,
Juwono, dan Rusono. Kasus pencurian biji kapuk masing-masing dihukum penjara selama 24 hari. Menurut majelis hakim, keempat terdakwa terbukti melakukan pencurian buah kapuk di areal perkebunan kapuk. Namun, karena para terdakwa sebelumnya sudah ditahan selama 24 hari, maka mereka tidak perlu lagi menjalani hukuman. Tetap aja ya, statusnya bahwa dia sebagai pencuri biji kapuk. Ya kasus ini memang udah selesai sih, tapi efeknya untuk menggugah rasa keadilan itu masih tetap ada pada diri kita. Oh, berarti sering ya kejadian-kejadian seperti ini. Next, kasus ini terjadi pada nenek Asyani, yaitu terdakwa pencuri kayu divonis 1 tahun penjara. Pada tahun 2015, nenek Asyani asal Situbondo, Jawa Timur divonis bersalah karena terbukti mencuri 2 batang pohon jati milik perhutani untuk dibuat tempat tidur. 2 batang ya banyak sih ya sebenarnya ya. Nah, nenek Asyani divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan. Nah, dendanya sendiri itu 500 juta. Banyak banget ya. Subsidiar 1 hari hukuman percobaan. Namun Asyani membantah dengan alasan batang pohon jati itu diambil dari lahannya sendiri oleh almarhum suaminya. Saya bersumpah mati tidak ada gunanya, pasti ada suap. Saya tidak mencuri, sumpah pocong pak, kata nenek Asyani seperti dikutip liputan 6.com. Bagaimana ya? Ini kasus ini dulu waktu itu ya tetap berjalan ya. Nah, nenek ini tetap terbukti bersalah, dia mencuri di kebun jati, tetapi si nenek ini tetap bersikukuh bahwa dia tidak bersalah. Nah, itu adalah beberapa kasus yang terjadi di sekitar kita dan kita berharap sesuatu hal yang lebih baik lah. Kadang-kala kita hanya bisa berharap yang terbaik, tapi nyatanya ya inilah keadaannya gitu loh guys. Oke guys, dari beberapa kasus tadi memang itu menjadi atensi atau perhatian publik, dan ini benar-benar ya inilah Indonesia seperti itu. Rasa keadilan itu ya namanya kita punya undang-undang ya memang harus dibalikin lagi ke undang-undang, dan ada semacam kayak sistem peradilan yang memang dia di sini adalah wakil Tuhan yang menentukan apa dia salah apa dia enggak dari bukti, dari argumen, dari ini yang ada. Semoga para hakim benar-benar bisa bertindak adil dan seadil-adilnya dan bisa diterima semuanya, walaupun berat sih, nggak akan semuanya bisa menerima keputusan seperti itu guys. Kita berharap korban-korban ini sekarang sudah baik-baik saja dan mendapatkan yang terbaik lah setelah kejadian-kejadian ini. Oke guys, itu aja. Gua Ryan JR, mari kita belajar dari apa yang sudah terjadi dan jangan sampai terjadi di keluarga kita, rekan kita, sahabat kita, tetangga kita, atau orang-orang yang kita kenal. Harus tetap waspada. Gua Ryan JR, kita jumpa lagi di informasi, review, dan rekomendasi berikutnya. Dah.